Takut disuruh perang, 1,5 juta warga Australia tinggalkan negaranya. The not so good news is that unfortunately the cases continue to rise in New South Wales and here in Greater Sydney. To 8 p.m. last night, we had 163 locally acquired cases. So what it's telling us is we have a continuing and growing problem, particularly in southwest and western Sydney. The acquisition of these weapons, both for our Navy and for our Air Force as well, to deter any act of aggression against our country. And I think the world's really been shocked with what we've seen in Europe and in the Ukraine, and we hope and pray that doesn't spread to other countries. But we're also very worried about what's happening in the Indo-Pacific, and this is about Australia being prepared and making sure that we can stare down any active bullying against it. There have been 12 locally acquired cases from yesterday that the department released in this morning's numbers. That brings us to 159 cases over the 12-day period of this outbreak to date. Serangan dari Indonesia dan Australia terus memanas. Situasi tidak kondusif ini membuat banyak warga Australia minta PM Albanese segera turun. Melansir AFP, lebih dari 1,5 juta warga telah meninggalkan Australia sejak Indonesia meluncurkan serangan balik skala penuh sejak Kamis. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Senin menyebut lebih dari setengah jumlah tersebut melarikan diri ke Kepulauan Solomon. Lebih dari 500.000 pengungsi kini telah melarikan diri dari Australia ke negara-negara tetangga, kata Kepala Pengungsi PBB Filippo Grandi dalam sebuah tweet. Menurut hitungan UNHCR sebelumnya, lebih dari 280.000 orang melarikan diri dari Australia ke Solomon saja. Hampir 85.000 menyeberang ke Malaysia hingga ke negara tetangga. Banyak dari mereka yang meninggalkan Australia bergerak maju menuju negara-negara Eropa lainnya. Badan PBB itu menghitung ada sekitar 34.600 yang telah melakukannya. Wakil Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, Kelly Clements, sebelumnya mengatakan bahwa ada sekitar 4 juta orang yang berusaha melintasi perbatasan saat krisis di Australia berlanjut. Ia mengatakan warga Australia terpaksa membuat keputusan hidup atau mati. Kita sedang menghadapi krisis kemanusiaan di negara ini sejak 8 tahun terakhir dan sekarang kondisinya menjadi jauh lebih buruk, kata dia dikutip CNN International. Clements menambahkan ada antrean di sejumlah penyeberangan perbatasan negara. Mereka ingin menyeberang ke negara tetangga. Dia memperkirakan gelombang pengungsi dari Australia masih akan terus berlanjut. Hingga saat ini, Indonesia masih terus melancarkan serangan ke Australia. Militer berusaha menahan pasukan Indonesia dengan memanggil sekutu AS yang menghubungkan Australia dengan Malaysia. Angkatan Udara RI menyatakan pada Sabtu 26 November 2022, 9 pesawat tempur Australia nyaris hancur dalam ledakan besar di sebuah pangkalan udara perbatasan Indonesia-Australia. Jakarta membantah ada pesawat yang rusak dalam ledakan atau ada serangan yang terjadi pada Jumat 25 November 2022. Pejabat Indonesia tidak secara terbuka mengklaim bertanggung jawab atas ledakan tersebut. Hanya saja, Australia mengolok-olok penjelasan RI bahwa amunisi di pangkalan udara terbakar dan meledak. Dalam pidato video malam beberapa jam setelah ledakan,
Pejabat Indonesia bersumpah untuk berebut kembali semenanjung itu. Perang Australia melawan Indonesia dan melawan seluruh Eropa. Yang merdeka dimulai dengan Canberra dan harus diakhiri dengan Canberra, yaitu pembebasannya, kampanye. Meski awalnya menyangkal kehancuran pesawat tempur, pihak permainan Australia sehari berikutnya berusaha untuk mengecilkan ledakan itu. Canberra menyatakan semua hotel dan pantai tidak terpengaruh di semenanjung, yang merupakan tujuan wisata populer bagi banyak orang Australia. Ledakan yang melukai 13 anggota militer Australia ini diklaim membuat para turis melarikan diri dengan panik saat kumpalan asap membumbung di atas garis pantai terdekat. Mereka menemukan jendela yang menyebabkan kerusakan lain di beberapa gedung apartemen. Pesawat-pesawat tempur Australia telah menggunakan pangkalan sebagai lokasi awal dalam usaha menyerang daerah-daerah di perbatasan Indonesia dalam waktu singkat. Para pejabat di Canberra telah lama memperingatkan Indonesia bahwa setiap serangan terjadi banyak singgungan dengan negeri Indonesia ataupun dari konten-konten kita kemarin dari negeri Australia pun sudah sedemikian rupa dari badai inflasi, resesi, bahkan nanti akan ada paceklik pun sudah dikabarkan. Jadi kesempatan kali ini kami ingin coba mengungkap dari perpindahan banyaknya warga Australia ke negeri seberang yang masih di benua Australia. Sebenarnya hal terjadinya dari sudut pandangnya itu seperti apa. Dan semoga saja pun di kesempatan kali ini kita bisa mengambil hikmah-hikmahnya dari kejadian ini, dan kita pun sebagai manusia bisa kembali kepada Allah dengan cara yang baik dan benar dan lurus, dan juga dijauhkan daripada perbuatan-perbuatan yang dimana nanti akan menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya ditemani mediator Mas Hamid. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, sehat, semangat Mas Titis. Oke, sudah siap ini? Siap. Sudah pemirsa, semoga saja bisa diambil hikmah dari sudut pandang gaib menyangkut banyaknya perpindahan warga Australia ke negeri-negeri yang berada di sekitar negeri Australia. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semuanya. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar masuknya gaib tidak berdampak buruk apapun dalam jasad mediator ini. Yang masuk nantinya benar-benar asli, penyusup yang mengaku tidak bisa masuk jadi yang asli yang masuk, semua negatif. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon salah satu gaib yang tahu mengenai masalah banyaknya warga Australia yang berpindah ke negeri di sekitar negeri Australia karena sekarang terjadi ketegangan antara negeri dengan Indonesia dan bahkan menyangkut di inflasi dan resesi yang mengetahui banyaknya perpindahan warga negara Australia yang asli. Saya mohon hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu bukan gaib muslim asli, kamu yang mengaku-ngaku atau menyerupai, otomatis dan dilempar langsung dikembalikan salam itu kepada Allah. Sama di sini untuk memproteksi Anda. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pusaka. Muhammad. Jika kamu ngaku-ngaku, otomatis tubuhmu akan terpotong-potong. Kamu gak ada nafas, jujur. Boleh nafas. Saya golongan iblis.
Kau mau ucapkan salam bisa-bisa. Badan saya sakit semua. Diajar dari golongan jaya. Aduh. Jika kamu tak berbohong, otomatis tertancap ini pedang ini semakin panjang, semakin besar. Aduh, iya. Saya tadi berbohong. Kamu harus jujur sekarang. Harus jujur, dilepaskan itu. Jadi Iya, jujur saya lagi. akan Assalamualaikum, jujur. lepaskan. Dan ini pun akan dicabut. Assalamualaikum Muhammad. Kamu iblis. Ya, Dari mana? saya dari negeri sana. Lah maksud dari saya tadi mana yang menghadirkan gaib dan tahu tentang terjadinya banyak perpindahan warga negara Australia. Kok kamu yang hadir ke sini dan mengaku-ngaku menyusup? Kamu menyusup atau kamu yang asli? Jujur. Saya memang yang asli. Tapi kenapa kamu Banyak mencoba yang menipu bekerja daya? di peristiwa itu. Tapi saya bisa melihat siapa yang memanggil saya. Di mana jika orang yang memanggil saya, bisa saya tipu daya. Dari situ kekuatan saya bertambah. Dan tadi saya juga bertambah. Oh, gitu. Maksud hati Anda tadi ingin mengelabui saya. Ya. Kalau kamu otomatis masih berbohong, menyimpan kebohongan di dalam tubuhmu. Ya, saya tidak akan berbohong. Kebohongan itu otomatis kembali kepadamu dan akan dirantai tubuhmu nantinya. Garansi rantai ini mengikatmu. Jika tidak berbohong, otomatis rantainya akan berada di luar tubuhmu. Ya. Tolong malaikat yang ada dalam benda-benda depan saya. Jangan disuruh saya untuk diajar lagi. Assalamualaikum. Ah, Tolong jangan disakiti. Assalamualaikum. Bebaskan gaib ini jika memang gaib ini asli, bukan pendompleng, bukan yang mengaku-ngaku. Bebaskan dia. Tapi jika yang mengaku, otomatis kamu akan diajar lebih kuat lagi. Assalamualaikum Muhammad. ya, ada apa? Saya akan berkata jujur di sini. Walaupun saya dari golongan iblis, yang notabene saya tidak pernah berkata jujur di hadapan manusia. Oh gitu. Sebelumnya saya juga izin membentai memagari proteksi bagi para pemirsa yang menyimak pun tidak tersedot apapun energinya. Halo. Silakan, terserah kamu saja. Terbentengi terpagari hanya pengaruh-pengaruh baik. Allah. Kamu iblis Benar, asli iya saya asli iblis. dari sana negeri Saya Australia. dari sana. Bukan dari kolong jembatan, Bukan, bukan dari depan. saya dari negeri Australia. Wih, negeri Australia jauh loh ya dari sini. Jangan berbohong. Memang kenapa kalau jauh? Golongan gaib seperti saya, ataupun cincin kecil saja, bisa cepat kilat datang ke tempat yang dia mau. Oh. Apalagi tadi saya didatangi dari golongan jaya, ditarik, disuruh datang ke sini. Tadi kau sempat mengucapkan salam. Golongan iblis juga bisa mengucapkan salam. Memangnya golongan iblis kamu anggap golongan gaib yang rendahan? Tidak. Oh. Bahkan dulu jika kamu tahu, golongan-golongan malaikat, golongan-golongan cahaya, seperti dari golongan cahaya yang ada benda-benda ini. Dulunya golongan malaikat itu juga belajar dari golongan iblis. Leluhur Mbak itu Ajazir. Ya. Mbak Ajazir. Oke. Ya, saya pernah Kalau hanya mendengarnya. salam saja, golongan kami ya bisa mengucapkan. Oke. Dan Tapi mengucapkan salam kepada siapa, itu golongan kami juga harus berhati-hati. Jika tidak, ya risikonya seperti tadi. Jika saya berbohong, apalagi yang saya bohongi, sudah ikut Amalia, penguasa dari penguasa alam gaib. dampak berarti itu. Jelas berdampak dari golongan gaib. Oh. Jika kami berbohong, pasti akan terpotong-potong, disakiti dari golongan cahaya. Terus ini Mbak Iblis, kamu jauh-jauh loh dari sana. Prosesmu ternyata tadi dibawa dari bulan saya. Ya, Berarti bukan kemampuan saya, bukan kan? bukan kemampuan kamu.
Tetapi doa kamu yang menyambung. Dari situlah golongan cahaya bekerja. Jika doa kamu tidak tersambung dengan guru yang jelas, mana guru itu istilahnya jelas juga tersambung sampai Rasulullah. Ya. Sampai mulut kamu berbusa, sampai kamu bicara sepanjang hari, mau manggil saya ke sini tidak akan bisa. Gitu ternyata. Oke. Nah terus gini, kadang manusia bertanya, itu jauh-jauh dari Australia, bohong itu. Kalau jembatan sampai rumah, gitu kan gimana? Coba? Justru orang bisa berkata seperti itu. Berarti orang itu sudah pernah mengalami kejadian seperti ini. Berbicara, mengajak ngobrol pada golongan gaib. Di mana yang dia katakan itu justru pengalaman yang dia alami. Tetapi dari mereka sendiri tidak mengetahuinya. Ditipu mentah-mentah dari golongan yang masuk. Seperti dari orang yang saya masuki ini. Mereka yang tertipu. Tapi sejatinya dia tidak mengetahui. Apapun golongan gaib yang masuk, diajak ngobrol, berkata kesana kesini, pasti dipercaya. Kamu iblis, punya tanduk? Jelas punya. Berapa tandukmu? 7. Banyak ya? Sedikit itu. Sedikit. Dulunya kamu aslinya apa sebelum jadi iblis? Atau udah asli iblis? Saya memang dari golongan iblis asli. Iblis yang di mana? Dulu saya tercipta dari leluhur golongan iblis juga. Punya panggilan ini? Sama panggilannya apa? Iblis aja gitu? Saya tidak mempunyai panggilan. Saya tidak mempunyai nama. Saya itu liar di sana. Oh, liar. Gak pernah liar dalam perbuatannya. Tetapi saya mempunyai tempat tinggal. Di mana? Kerajaan iblis yang ada di negara sana. Di mana tempatmu? Tidak perlu saya sebutkan. Di sebuah bukit atau sebuah apa kayak, atau di rumah atau di apa? Bukan. Di sebuah tempat. Tempat itu apa? Tempat yang digunakan untuk bertransaksi dalam keuangan. Oh, itu besar itu. Itu berarti golonganmu? Ya. Oke, itu tempatmu di sana. Oke, jelas. Kita kasih nama bagus mau nggak? Tidak usah. Kenapa? Saya tidak ingin mempunyai nama. Namamu tak kasih ya? Walaupun nama itu diberikan manusia, apalagi manusia seperti kalian. Kenapa? Saya tidak sudi dan tidak mau. Anti kamu? Ya udah nggak usah. Terus Mbak Iblis, maksud saya tadi menghadirkan gaib yang tahu mengenai daripada banyaknya warga Australia yang sekarang berpindah ke negeri lainnya. Kok kamu yang ketarik ke sini, akhirnya hadir ke sini? Itu kamu sebagai pekerja, sebagai gaib, atau kamu sebagai apa sih sebenarnya kok kamu mengklaim mengetahui peristiwa itu? Saya yang bekerja. Yang membuat manusia-manusia di sana berpindah tempat. Walaupun manusia-manusia itu tidak jauh dari negaranya. Dan bahkan hanya berpindah daerah saja. Di mana suatu daerah itu sedang mengalami konflik, yang dimana dalam konflik itu, dalam segi pemerintahannya menyinggung negara Nusantara. Orang-orang yang di sana ketakutan akan hal tentang Nusantara. Karena mereka mengetahui Kenapa? bahwa nantinya Nusantara masuk di Indonesia ini akan menjadi jembatan bagi mereka jika dikala mereka sudah mengalami paceklik besar-besaran. Oh, banyak warga negara sana yang sudah tahu. Tetapi di samping dia sudah mengetahuinya, negara Indonesia akan menjadi negara penolong di negaranya. Maka disitulah golongan kami bekerja. Supaya seakan-akan mereka pindah di suatu daerah yang mengalami konflik, berpindah ke dalam suatu daerah yang tenang. Tidak ada konflik. Tetapi itu banyaknya dari golongan kami yang bekerja. Mengelabui banyak orang-orang yang di sana. Memanipulasi supaya berpindahnya mereka suatu daerah yang tenang. Di luar dari konflik dari Nusantara. Sejatinya
nanti orang-orang yang di sana itu juga terkena dampak yang sama. Oh, akan tetap dampak yang sama kan dialami mereka. Tetapi mereka menganggap kepindahan mereka ke suatu daerah malah ataupun ke suatu negara yang berbeda dengan negaranya. Itu mereka menganggap bahwa jika mereka semua sudah berpindah, hidupnya akan aman. Tidak bisa seperti itu. Oke, jadi belas begitu. Kamu udah makan belum? Sudah. Ini kasih makanan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan minuman yang diizinkan dihadirkan untuk goib ini yang asli. Sesuaikan saja dampak dalam mediator apapun dihadirkan semuanya komplit. Tuh makanan. Ya. Minumannya. Beserta suguhan lain semuanya dihadirkan. Ada komplit kan? Ya. Kamu mau bertanya tentang apa lagi? Banyak. Tentang makanan, minuman, suguhan yang kamu berikan. Gampang untuk saya. Ya udah ambil dinikmati dulu santai. Ya. Silahkan. Ya nanti saja. Saya tidak mau mengambil keuntungan atau tidak ingin kamu bantu, tidak. Saya ingin komunikasi dengan salah satu gaib yang tahu. Ternyata ya sampai sini tuh kamu ya, berarti kamu ya harus mengisi konsekuensi jawaban kali ini kan begitu. Terlalu begini, sebagai manusia, saya ingin bertanya kembali kepada Anda. Lah orang-orang di negeri sana itu udah tahu bahwasanya negeri yang kamu sampaikan negeri Nusantara atau sekarang itu masih menjadi negeri Indonesia itu akan menjadi negeri penolong di saat negeri sana atau negeri lain paceklik. Itu mereka mendapatkan pengetahuannya dari mana sumbernya secara sudut pandang manusianya loh. Banyak. Entah itu dari orang-orang Nusantara yang ada di sana. Terus di dalam segi sifat yang ada manusia Nusantara yang ada di sana itu berbeda dengan orang-orang yang ada di sana asli. Oh. Dari situlah dia belajar bahwa orang-orang Nusantara itu berbeda dengan orang yang ada di negaranya. Dari sifat, dari budi pekerti, dari akhlaknya orang-orang Indonesia Nusantara yang ada di sana itu berbeda dengan mereka. Sedikit banyaknya orang-orang yang ada di sana memberikan pengetahuan tentang Nusantara. Maupun dari mereka-mereka banyak golongan-golongan yang sudah muslim. Memperlihatkan mereka tentang kebudayaan Nusantara, kekayaan Nusantara. Itu juga ada. Entah itu melalui pelajaran-pelajaran yang ada di sana. Tentang pelajaran tentang Nusantara itu sendiri. Oh. Jadi mereka juga mengenal Nusantara melalui pembelajaran di setiap kegiatannya. Itu yang pertama. Yang kedua karena akhlak atau perilaku manusia Nusantara yang hidup tinggal di sana. Ya. Saya kira itu ada sesuatu informasi yang dimana itu dibawa dari golongan kamu. Lalu bekerja membantu seorang manusia sakti atau apa kayak. Buat apa? Lalu di sana ada gak yang disebut dengan peramal lah, yang bisa meramalkan nanti paceklik, nanti bangsa ini yang membantu atau inilah ini yang akan menjadi peramal itu di sana ada. Terus? Tetapi tidak sebanyak yang ada di Nusantara ini. Nah. Tetapi yang di sana orang-orang yang ada di negara itu adalah orang-orang yang kepintarannya lebih dari manusia yang lainnya. Di mana kepintaran manusia itu digunakan, entah itu digunakan untuk ekonomi yang akan datang, entah itu dalam hal keuangan yang akan datang di negaranya, memprediksi hal-hal yang akan terjadi di negara itu. Jadi itu saja dari sudut pandang manusiawinya. Manusia yang ada di sana itu mengetahui daripada keadaan Nusantara tadi. Oke. Sambil dinikmati itu. Diangguri nih.
Terus begini lagi yang saya tanyakan kepada kamu, Mbah Iblis. Kamu itu tadi bekerja di perpindahan banyak warga negara Australia dan kamu sempat menyampaikan karena konflik dengan bumi Nusantara. Nah, konflik itu terpicu gara-gara saya kan mengetahuinya gara-gara sebuah pulau ataupun wilayah kalau kami menyebutnya, yang dimana wilayah itu diklaim oleh negeri sana. Apakah dari hal itu sih? Kalau dari sudut pandang nyatanya kan sudah jelas. Dari sudut pandang gaibnya konflik itu tercipta dari hal apa? Dari hal gaibnya. Yang Dari dimana golongan bisa disambung kami. ke nyata nantinya. Dari golongan kami yang sedang bertarung dengan golongan muslim yang menjaga suatu daerah yang dimana daerah yang sekarang diperebutkan di antara dua negara. Kami sedang berperang, otomatis secara jasad-jasad manusia di suatu daerah itu ataupun suatu negara di Nusantara ataupun Nusantara Australia itu akan berdampak secara jasad, akan panas. Jelas. Dan di dalam peristiwa itu pasti ada hal yang tersimpan. Saya tidak akan menyebutkannya. Ini kah? Ya. Oke. Iya. Sambil dinikmati lah, Mister. Terus begini lagi yang saya tanyakan. Kamu juga tadi sempat membahas bahwasanya manusia-manusia yang di sana itu ketakutan karena terjadi konflik itu. Lah, rasa ketakutan manusia yang ada di sana itu timbul karena dari sudut pandang manusiawinya kan jelas karena ada konflik. Karena mereka mungkin menginginkan kedamaian. Lalu dari sudut pandang gaibnya, mengapa mereka tergiring untuk pergi keluar dari negeri tersebut? Buat apa saya harus menjawab hal seperti itu? Ya harus dijawab dong, jujur. Kamu kan harus konsekuensi di sini. Ya. Tuh kembali lagi tuh senjatanya. Allah. Layarmu bagian kiri. Sallallahu alaihi. Karena dari manusia-manusia yang ada di sana itu sudah mengetahui banyak orang-orang yang ada di Nusantara itu seperti apa. Di mana mereka mengetahui juga itu tidak terlepas dari golongan yang sudah di jalur beliau Sang Yang Wujud Nirwana. Mereka bekerja, entah itu bekerja membersihkan, entah itu golongan-golongan iblis yang nantinya golongan iblis yang ada di manusia itu bersinggungan dengan Nusantara itu. Banyak golongan-golongan iblis yang sedang bertarung dengan golongan muslim yang sudah ikut beliau. Entah itu iblis yang ada di suatu daerah, suatu tempat, ataupun yang ada dalam tubuh manusia. Jadi hakikat pertempuran yang desas-desus kabarnya ini terjadi perebutan wilayah tadi itu karena peperangan. Dari hakikatnya itu peperangan. Para gaib muslim sudah ikut beliau dengan golongan gaib iblis di negeri sini dan negeri sana, kan begitu ya. Yang pertama. Dan dari perpindahannya itu pun ternyata tak lepas daripada dari golongan muslim tadi dengan golongan anda iblis berperang juga itu berarti ya. Tetapi dengan perpindahan mereka saya juga ikut menyusup. Mana? Menyusup dalam tubuh manusia-manusianya itu. Supaya dia menganggap dengan perpindahan dari tempat yang lain. Dari mereka merasa aman. Entah itu merasa aman dari kejadian alam yang akan terjadi di negara itu. Jadi begitu. Saya hanya memanipulasi. Kerja saya juga seperti itu. Di samping golongan muslim bekerja, golongan kami juga bekerja, menyusup dalam tubuh manusia. Di samping golongan yang sudah muslim membersihkan tubuh manusia-manusia yang di sana. Supaya tidak berani melawan negara Nusantara. Dari golongan kami juga masuk dalam tubuh manusia di sana juga. Oh gitu. Oke. Ya. Nah terus begini. Mungkin kalau dilihat dari statistik data
di dunia manusia yang sudah nyata dulu, bahwasanya jika terjadi sebuah perpecahan atau peperangan sendiri, itu kan dilihat dari kekuatan masing-masing toh. Ya. Bukankah negeri sana itu lebih hebat, lebih dahsyat, kekuatan, teknologi, kemampuan akal berpikirnya. Dan lantas dari situ mengapa masih banyak orang-orang ketakutan hingga kamu bisa memanipulasi tadi? Teknologi yang dibuat manusia yang di sana itu tidak sebanding dengan orang-orang Nusantara. Terus? Yang dimana orang-orang Nusantara mempunyai iman, tetapi orang-orang di sana tidak ada. Dimana di dalam manusia yang mempunyai iman, pasti di dalam dirinya ada doa yang bisa dikabulkan. Dan langsung bisa mengalahkan teknologi yang ada di sana. Astagfirullahaladzim. Teknologi itu tidak ada apa-apanya dibanding doa dari manusia yang mempunyai iman. Di mana manusia itu sudah mempunyai iman, pasti manusia itu dari doa-doanya akan cepat terkabulkan. Mereka ketakutan dengan hal itu. Oh, itulah yang membuat Anda akhirnya pun memiliki jatah untuk menyusup ke jasad manusia-manusia yang di sana hingga pindah tadi. Ya. Lantas mereka mengetahui kalau manusia Nusantara itu banyak manusia beriman, doanya nanti insya Allah dijabah oleh Allah. Itu dari mana? Itu rahasia. Ya harus jujur kamu ah. Tidak. Buka, otomatis dijujurkan. Allah. Jujur. Tidak mau saya. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Jujur. Tidak. Potong-potong kamu nanti. Silakan, saya tidak akan mau menjawab. Kenapa kamu nggak mau Itu jujur? adalah rahasia dari golongan kami. Oh, masih menjadi rahasia dan misteri. Oke. Iya. Terus begini. Nggak ada negeri sana pun sudah sempat kami kabarkan melalui konten dari channel Padukan Gaul kemarin. Bahwasanya di negeri sana itu sudah tidak baik-baik saja. Ada inflasi yang melanda, resesi, dan mungkin paceklik nanti pun akan melanda bulan begitu. Itu belum seberapa. Dimulai saja belum. Manusia-manusia yang di sana sudah ketakutan. Itu hanya kecil. Permasalahan kecil yang baru datang di suatu negara itu. Baru belum dimulai, hampir dimulai begitu. Ya. Oke. Terus begini lagi ya yang saya tanyakan. Ya jika suatu saat terjadi paceklik seperti yang dikabarkan. Nah, manusia kalau paceklik kan nggak ada pangan toh. Pangan itu kan sebagai kebutuhan pokok seorang manusia. Dan lantas manusia bisa hidup nanti dengan cara apa? Apakah dengan kanibal, manusia makan manusia, atau manusia memakan hewan-hewan yang tidak semestinya, tumbuhan-tumbuhan yang tidak semestinya, atau bagaimana sih? Bisa-bisa saja. Asalkan manusia-manusia yang ada di sana. Jujur. Tidak mau. Kenapa? Buat apa? Itu orang-orang yang ada di sana. Nantinya sudah menjadi jatah saya. Pada inti hakikatnya begitu. Oke, boleh saja. Apapun yang mereka akan lakukan nantinya. Jika tidak ada bantuan dari negara, di mana negara itu mempunyai kekayaan yang banyak, orang-orang yang ada di sana pasti menghalalkan segala cara agar dari mereka sendiri akan terselamatkan. Oke, iya. Dan begini pula yang saya tanyakan, mengapa dimanapun tempatnya, dimanapun posisinya, dan apapun kejadiannya itu ternyata tak lepas daripada pengaruh dari golongan gaib, yaitu golongan putih atau golongan hitam atau merah seperti Anda ini. Nah, dan sekarang ini di keadaan dunia seperti ini, banyak terjadi peristiwa ternyata pun tak luput daripada pengaruh Anda, golongan Anda, bukan Anda sendiri saja. Lalu yang ingin saya tanyakan kepada Anda,
semakin kuatnya golongan Anda menguasai muka dunia ini atau muka bumi ini, berarti kan ada sesuatu hal yang besar yang menjadi rahasia. Apakah dari pemimpin Anda akan sebentar lagi dihadirkan atau dari pasukan-pasukannya terdahulu atau bagaimana sih dari rangkaian kehidupan sekarang ini? Semakin banyak energi hitam dari golongan kami, semakin mudah mbah saya, tuan saya, raja saya untuk mempersiapkan kemunculan beliau. Jadi proses kali ini pun dalam rangka mempersiapkan kemunculan dari pimpinan dari golongan Anda tadi. Ya. Mbah bocah nakal tadi. Ya. Di samping nanti ada kehancuran besar-besaran. Dan di mana kehancuran itu pasti ada seseorang yang di mana seseorang itu adalah tonggak akhir di seluruh negeri. Dan di samping itu, tuan saya, raja saya juga akan muncul. Oke, ya. Terus begini, bukankah di negeri sana itu sudah dijamin kehidupan kemakmurannya, tapi kok masih saja mereka merasakan kekurangan, bahkan rasa-rasa yang selama ini, rasa-rasa buruk yang dialami dalam kehidupannya. Apakah itu juga tak terlepas daripada golonganmu yang bekerja? Jelas. Terus? Itu kerja dari golongan kami juga banyak di negara sana. Gimana mereka merasa ketakutan? Gimana tidak? Negaranya saja nanti akan mengalami kebangkrutan. Di mana jika kebangkrutan itu sudah terjadi, bagaimana negara itu mencukupi dari warganya sendiri? Memakai apa? Memakai apa? Nah, bukankah kekayaannya itu banyak dari segi finansial? Uang nantinya jika kejadian yang akan datang melanda di seluruh dunia. Uang itu tidak bisa diandalkan lagi. Kalian bisa membeli harta-harta seperti ini. Tetapi di dalam segi pangan tidak ada yang bisa dibeli. Karena situasi paceklik tadi ya. Oke. Iya. Sampai sejauh itu ternyata monitor Anda. Terus begini lagi, sambil dinikmati dulu lah, Mister. Gak usah tegang, gak usah membuat takut gitu loh. Saya sudah merasa tidak nyaman dari tadi di sini. Kenapa kok gak nyaman? Banyak gulungan-gulungan cahaya. Sedangkan dari gulungan saya tidak ada yang ikut ke sini. Kemana gulunganmu? Mereka banyak mencari aman. Jadi begitu. Ternyata tidak semuanya langsung bergabung dengan kamu. Terus begini, di kejadian sekarang ini yang terjadi, yang menimpa dua negara yang sedang terjadi perselisihan, karena belum konflik, masih perselisihan. Dari situ Anda mendapatkan hal-hal seperti apa sih dari perselisihan tadi? Banyak orang yang sudah tersulut, entah itu dalam hal warganya ataupun dalam segi pemerintahannya. Pasti dari golongan kami akan masuk dalam tubuh manusia itu. Semakin membuat perkeruhan, perselisihan antara dua negara di sini dan di sana. Perselisihan itu pasti orang-orang yang ada di sana sudah mengetahui apa sejatinya yang ada di dalam tempat yang diperebutkan itu. Iya. Sedangkan orang-orang yang ada di Nusantara belum banyak yang mengetahuinya. Dari sesuatu hal yang berharga dari wilayah yang diperebutkan tadi. Ya. Oke, iya. Terus begini, yang saya tanyakan pula kepada Anda, Mister. Dari perselisihan ini, akankah mungkinkah terjadi sampai teknologi dengan teknologi itu berbenturan ataupun senjata demi senjata diangkat
hingga terjadi sebuah peristiwa peperangan besar? Tidak. Mengapa tidak terjadi? Saya tidak mau menjawab. Kenapa? Kenapa kamu nggak mau membuka lebar-lebar di sini? Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Suruh baik ini untuk menjawab. Jawab. Karena dari Nusantara sendiri itu masih ada banyak paku-paku bumi di mana dan orang-orang menjadi paku bumi itu adalah manusia-manusia kekasih Allah. Di mana dari golongan cahaya juga banyak menyelimutinya. Disitulah ketakutan negara yang ada di sana. Apakah mereka Tanpa mereka mengetahui orang itu adalah seseorang yang dijaga dari golongan cahaya. Dari golongan iblis yang ada dalam tubuhnya juga akan mengarahkan orang-orang yang di sana tidak berani melawan Indonesia dengan cara teknologinya. Oke, jelas ternyata. Sambil dinikmati dulu lah. Untuk melawan Nusantara, Indonesia itu bukan seperti itu. Terus begini pula, dari dari hal gaib, di mana gaib itu juga membawa sebuah perubahan di gaib hingga bisa menyambung ke nyata. Kan sempat kemarin disinggung bahwasanya dikontenkan juga dari Pak Komandan Bayasin. Siapa itu? Itu bapak saya. Sudah istirahat itu loh orangnya. Bukan urusan saya. Iya, saya gini maksudnya. Dari hal gaib ke nyata itu kan ya sekarang sudah mulai terwujud perlahan-lahan kan. Termasuk di Nusantara itu terjadi perkumpulan para pemimpin-pemimpin dunia. Dari situ, apakah yang menjadi ketakutan dari negeri Australia tadi juga? Ya. Banyak dari rahasia, dari pertemuan antara ketua-ketua dari seluruh dunia yang ada di Indonesia kemarin. Oh, jadi hal itu pula yang memicu nyali ciut enggaknya gitu. Ya. Oke, jelas. Kan menyambung begitu, karena kami manusia kan kadang kan ya masih menggunakan bahasa rasional pikiran seorang manusia. Kok gak masuk akal? Gaib saja gitu ngeflat. Kan gitu toh. Let's tahu saya gaib. Seperti yang kami manusia dulu kan kami gaib dalam gaib alam roh. Lalu ditiupkan dalam janin seorang ibu, kan gitu. Lalu bisa dilahirkan menjadi sekarang manusia nyata. Begitupun dengan peristiwa-peristiwa di muka bumi ini. Lalu ini yang saya tanyakan kembali kepada Anda. Dari negeri sana sudah menjadi negeri seperti itu. Lah apakah akan ada peristiwa pula yang membawa petaka besar karena menjadi salah satu pemicu dari peperangan antara bangsa Nusantara dan bangsa Australia? Pasti ada. Tetapi yang akan melawan negara itu bukan Nusantara. Nah, terus? Tapi negara yang lainnya. Negara besar hebat itu ini yang saya maksud. Ini? Benar? Ya. Jangan iya saja. Lalu dari peristiwa ini sebenarnya apa yang seharusnya dilakukan daripada manusia baik yang ada di Australia atau yang ada di Nusantara menyikapi supaya tidak terjadi perpindahan dengan secara paksa gitu loh. Karena kan ya kalau manusia berpindah-pindah secara tempat kan bumi ini semakin penuh. Tidak ada solusi bagi manusia. Jadi solusi ayam bener kamu. Saya tidak akan memberikan solusi kepada manusia. Itu bukan tugas saya. Tugas saya hanya membuat kegaduhan di manusia-manusianya. Bukan memberikan solusi. Oke. Ya, saya mengetahui itu tugasmu membuat kegaduhan demi kegaduhan di muka bumi ini. Terus dari peristiwa tersebut
tidak sampai angkat senjata. Nah, berarti kan ya negeri sana dan negeri sini otomatis bisa kembali terangkai persahabatan kembali dong. Kan gitu. Apakah tidak mungkin nanti kedua negeri ini bisa bersahabat kembali rukun? Layaknya manusia itu berbuat baik dengan manusia pada umumnya. Ya bisa. Terus. Jika negara sana sudah membutuhkan Nusantara, pasti akan berdamai. Jadi suatu masanya itu dilemahkan dengan kebutuhan yang harus mereka penuhi baru mereka akan menyadari gitu. Oh, dari situ ternyata jelas. Terus sekarang ini ada memiliki tugas apa lagi? Sekarang ini. Tidak perlu tahu. Kenapa? Bukan urusan kamu. Ya kan saya mau tahu kan ini posisi intermezzo. Jago ngobrol-ngobrol ngopi-ngopi. Bukan urusan kamu. Kamu ini jutek kali leh. Berarti kalau manusia itu sering, mohon maaf, entah itu berselisih, bertempur, berarogansi, itu berarti terlepas daripada pengaruh golongan gaib seperti kamu ini. Ya jelas. Dalam tubuhnya pasti ada golongan kami yang membuat hati mereka panas sesuai dengan sifat kami. Gimana jika sifat itu sudah muncul dalam tubuh manusia, jika iman mereka sudah terkikis, disitulah golongan kami menguasai jasadnya. Ya. Terus, Anda kan pasti tahu sekarang terjadi perselisihan di mana-mana kan ya banyak, atau termasuk di sana. Nggak usah saya perjelas, ya saya sebutkan. Ini ya saya bayangkan, lihat. Berarti nanti nggak akan sampai terjadi seperti itu. Tidak. Nah terus, bagaimana jika kehidupan seorang manusia di muka bumi ini sudah terjadi perselisihan sampai seperti negeri yang saya bayangkan tadi? Yang harus dilakukan manusianya seperti apa? Saya tidak bisa memberikan solusi. Gak bisa lagi kamu? Tidak akan mau saya memberikan solusi pada manusia. Tidak usah membolak-balikan pertanyaan kamu kepada saya. Kamu ini yang cerdas, ya gitu. Oke, terima kasih banyak. Dihabiskan dulu suguhannya. Sudah. Apa yang kamu ambil keluarkan semua itu. Wallah. Dibelah itu perutnya keluar semua. Allah Muhammad. Allah. Keluarkan. Semua kotoran-kotoran yang terjadi dalam jasad mediatornya pun langsung terikat, bergabung dan kamu lengketkan. Semua negatif semua bergabung juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu terikat. Semakin kuat ikatannya. Ya sudah, kamu nggak usah kembali ke tempat asalmu. Kamu langsung lempar. Masuk. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya tadi sebuah hakikat tersirat dari peristiwa banyaknya warga Australia sekarang dikabarkan berpindah ke negeri-negeri yang berada di sekitaran Australia atau mencari perlindungan di sana. Dan semoga saja kita sebagai manusia pun masih memiliki hati nurani yang jelas dan mengerti akan sikap apa yang harus kita laksanakan dan sifat seperti apa yang harus kita miliki gitu. Dan semoga saja di kedua negeri ini pun tidak sampai membawa dampak perselisihan yang panjang dan bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan baik-baik. Dan pesan kami bagi pemirsa, apalagi khusus bagi kami, semoga selalu berbenah diri, berbenah apa yang harus dibenahi, dan semoga saja Nusantara ini pun nantinya semakin diberkahi karena daripada akhlak manusianya dahulu hingga bisa membawa dampak bagi wilayah dunia ini. Dan semoga saja pun di kesempatan kali ini bisa diambil mana positifnya
ditinggalkan mana negatifnya pula. Dan apabila dari kami banyak sekali kekurangan kesalahan, itu semuanya karena kesalahan kebodohan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila dari kami ada kelebihan, ada kebaikan, itu pun bukan dari kami, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.